Hai, salam kulit sehat Larissa. Setiap orang pasti punya permasalahan kulit sendiri. Tapi kalian tahu nggak sih, apa permasalahan kulit yang paling sering dialami oleh setiap orang? Ya, jerawat. Sebenarnya apa sih jerawat itu? Jerawat adalah suatu peradangan kronis dari folikel sebasea atau yang biasa kita sebut dengan kelenjar minyak. Nah, dari suatu peradangan itu sendiri juga terjadi infeksi dari bakteri penyebab akne itu sendiri, yaitu Propionibacterium acne atau yang biasa kita singkat P. acne. Ternyata jerawat itu punya berbagai macam bentuk. Secara umum dibagi menjadi dua, jerawat yang meradang dan yang tidak meradang. Untuk jerawat yang tidak meradang, ada komedo. Nah, komedo itu juga terdiri dari blackhead dan whitehead. Untuk jerawat yang meradang, terdiri dari papul, pustul, dan nodul. Papul adalah benjolan kecil. Biasanya diameternya sih kurang dari 5 mm. Kalau dia sembuh, dia nggak akan meninggalkan jaringan parut. Sedangkan pustul itu adalah bentukan seperti papul, bedanya di puncaknya dia ada nanahnya atau pus. Dan yang terakhir ada nodulokistik. Kalau nodulokistik itu lebih besar lagi, dia lebih kayak bisul. Biasanya ukurannya 1 cm atau lebih diameternya. Nah, lesi yang nodulokistik ini yang biasanya kalau sembuh dia meninggalkan jaringan parut atau scar atau yang biasa kita sebut bopeng. Apa sih sebenarnya penyebab jerawat itu? Jerawat penyebabnya ada banyak. Yang pertama dari genetik atau keturunan. Jadi seseorang yang mempunyai kedua orang tua ataupun saudara yang menderita akne, ternyata resikonya akan lebih besar menderita akne juga. Yang kedua, ada faktor hormonal. Misalnya seorang wanita yang lagi menstruasi atau wanita yang sedang hamil dan menyusui, hormonnya tentunya akan tidak stabil dan itu yang akan menyebabkan timbulnya jerawat. Faktor yang ketiga bisa karena stres. Pada saat stres, hormon yang bekerja adalah hormon adrenalin. Nah, hormon itu akan meningkat. Saat hormon itu meningkat, tentunya hormonnya menjadi tidak stabil juga, itu akan menyebabkan jerawat juga. Faktor yang lain bisa karena kosmetik. Penggunaan kosmetik yang tidak tepat, misalnya dia bersifat untuk menutup pori-pori kulit kita, itu akan menyebabkan adanya sumbatan dari folikel sebasea tadi dan yang akan menyebabkan jerawat itu sendiri. Faktor yang lain bisa karena hygiene atau kebersihan kulit wajah. Jadi, kita memang dianjurkan membersihkan wajah kita minimal 2 kali sehari. Faktor yang terakhir bisa terjadi karena faktor makanan. Ternyata makanan yang berprotein tinggi, contohnya seperti telur, goreng-gorengan, ayam potong, kemudian makanan pedas, itu akan menyebabkan jerawat kita semakin radang. Secara umum, berdasarkan tingkat keparahannya, jerawat dibagi menjadi 3 grade. Ringan, sedang, dan berat. Nah, semua itu dilihat dari jumlah lesinya, tipe lesinya, dan seberapa besar sih kulit yang terkena. Untuk grade yang ringan, terdiri dari komedo yang kurang dari 20, sedangkan papul dan pustulnya kurang dari 15, dan tidak terdapat nodul. Untuk grade yang sedang, komedonya lebih dari 20, kisaran 20 sampai 100. Untuk papul dan pustulnya antara 15 dan 50 dan terdapat nodul yang kurang dari 5. Untuk grade berat, komedonya lebih dari 100, papul dan pustulnya juga lebih dari 50 dan terdapat nodul yang lebih dari 5. Pengobatan akne bisa dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan menggunakan bahan yang alami yang mengandung green tea atau menggunakan obat oles jerawat yang mengandung sulfur, asam salisilat, atau benzoil peroksida.
Kalau mau lebih maksimal, bisa dengan melakukan treatment antara lain facial green tea, facial bioinflam, facial bioacne, mesoterapi acne yang menggunakan serum acne control, bahkan IPL acne atau intense pulse light. Dan yang terpenting, sebelum Anda melakukan treatment, konsultasikan dulu ke dokter Anda agar disesuaikan sama kondisi kulit kita. Nah, sahabat Larissa, tips untuk mencegah jerawat tentunya dengan menjaga pola hidup sehat kita. Antara lain, hindari makanan yang berprotein tinggi, jaga kebersihan kulit wajah kita dengan minimal cuci muka 2 kali sehari. Selain itu, kita harus pandai mengelola stres. Dan yang paling utama, hindari pencet atau memegang jerawat dengan tangan kita yang kotor. Karena sama aja kita mindahin bakteri yang ada di tangan ke kulit wajah kita. Nah, jika kalian punya pertanyaan tentang permasalahan kulit lainnya, bisa di-share di kolom komentar dan nanti akan dijawab di Dokter Menjawab selanjutnya. I'm Larissa, and you?